لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih perkataan beliau Al-Imam Abu Hanifah, akidah beliau tentang para sahabat. Qaulul Imami Abi Hanifah fis sahabah. Ucapan beliau Al-Imam Abu Hanifah tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ahlus sunnah meyakini bahwa para sahabat adalah seutama-utamanya makhluk setelah para nabi dan rasul, sebaik-baiknya manusia setelah para nabi dan rasul. Ini keyakinan ahlu sunnah. Kita bacakan sebelum membahas tentang pernyataan Al-Imam Abu Hanifah. Di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, apa yang diketahui dari Alkitab dan sunnah dan riwayat yang mutawatir dari kebaikan-kebaikan para sahabat dan keutamaan-keutamaan mereka, maka tidak bisa ditolak dengan sebab riwayat yang dhaif, yang diantaranya mencela mereka atau sesuatu yang membuat cacat kejujuran mereka. Sebagian yang lainnya telah dirubah lafadznya, dan sebagian yang lain tidak tercela, atau bahkan ada yang tercela. Karena sesungguhnya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan sebab keraguan. Kalau seandainya ada riwayat hadis yang menyebutkan tentang sesuatu yang dapat mengurangi kebaikan sahabat, maka cukuplah Al-Quran bagi kita yang menyebutkan tentang kebaikan mereka, tentang kebaikan para sahabat. Sudah cukup Al-Quran. Sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, menyatakan kebaikan mereka. Bahkan Allah taala menyatakan mereka adalah orang yang ahli takwa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah membela mereka di dalam kitabnya dari tuduhan-tuduhan dusta orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dari tuduhan dusta orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Seperti orang-orang munafik mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang sufaha. Apa orang-orang sufaha itu? Bodoh, yang rendah akalnya, tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membela secara langsung di dalam firman-Nya, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, dalam surah Al-Baqarah. Mereka itulah orang-orang munafik yang sufaha, yang bodoh, yang rendah akal, yang tidak dapat membedakan mana yang mudarat dan mana yang maslahat. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.
Ini secara langsung Allah Subhanahu wa taala mengadakan pembelaan secara besar-besaran dalam kitabnya kepada para sahabat nabinya. Oleh karena itu tidak ada yang menghina sahabat, mencela sahabat kecuali orang-orang munafik. Kecuali orang-orang munafik zindik. Dari kalangan orang-orang munafik dan para pengikut mereka dari kalangan orang-orang Syiah dan yang semisal mereka, yang telah menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang bohong dan dusta. Terus kemudian kata Syekhul Islam di sini, sesungguhnya kita meyakini apa yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma' seluruh ulama sebelum kita, kata beliau. Dan apa yang telah dibenarkan oleh nukilan-nukilan yang mutawatir dari dalil-dalil akliyah bahwa para sahabat adalah seutama-utamanya makhluk sesudah para nabi dan rasul. Seutama-utama manusia sesudah para nabi dan rasul. Maka tidak ada yang membenci, mencela, menghina, bahkan mengkafirkan mereka kecuali orang-orang munafik, kecuali orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan yang sangat keras permusuhannya, kebenciannya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di dalam kitabnya Al-Quran, yang pertama orang-orang munafik, yang kedua orang-orang kafir. Orang-orang munafik seperti yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah. Terus kemudian di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-29, bahwa keadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kafir, liyaghidha bihimul kuffar. Keadaan para sahabat membuat marah orang-orang kafir, membuat benci, jengkel orang-orang kafir. Kemunafikan dan kekufuran terkumpul pada diri orang-orang Syiah. Mereka tidak hanya sekedar membenci, menghina, bahkan mengkafirkan para sahabat. Lebih parah daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka tiga golongan manusia yang sangat keras kebenciannya, permusuhannya kepada para sahabat: munafik, kafir, dan Syiah. Dan Syiah. Dan sebagian yang mengikuti pemahaman atau pemikiran mereka, seperti sebagian orang-orang Khawarij yang terdahulu maupun yang sekarang. Sebagian orang-orang Mu'tazilah yang mencela, mencaci maki sebagian sahabat, seperti Muawiyah, kemudian dan ayahnya Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan kita ketahui memang beliau sangat keras permusuhannya di awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam ketika di Mekah. Namun ketika Fathu Mekah beliau masuk Islam, dan baik keislamannya sampai beliau meninggal. Ini dicaci maki habis-habisan oleh sebagian orang-orang Mu'tazilah. Dicaci maki habis-habisan oleh orang-orang Mu'tazilah. Maka tidak ada yang membenci mereka kecuali orang-orang munafik, zindik. Munafik zindik. Di antara salah satu sebab, di antara salah satu sebab mereka sangat membenci para sahabat, atau salah satu tujuan mereka membenci, mencaci maki, menghina, bahkan mengkafirkan para sahabat, salah satu tujuan utama mereka adalah ingin menggugurkan Islam, ingin menggugurkan syariat Islam. Karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang telah menyampaikan risalah Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau wafat. Tidak ada satupun dari ajaran Islam yang kita amalkan, yang kita yakini, yang kita ketahui, melainkan melalui para sahabat. Betul atau tidak?
Kita mengamalkan berbagai amaliyah dalam Islam. Mustahil tanpa melalui mereka. Oleh karena itu salah satu misi utama besar orang-orang munafik, di antaranya dari kalangan orang-orang Syiah yang mencaci menghina mereka radhiyallahu ta'ala anhum, ingin menghancur leburkan, menggugurkan Islam. Ingin menghanguskan Islam dari muka bumi ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka yang penuh kebohongan dan kedustaan. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan sempurna cahaya agamanya ini walaupun benci orang-orang kafir. Walaupun benci orang-orang kafir. Itulah orang-orang munafik, zindiq. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama telah memfatwakan siapa yang benci, marah kepada sahabat, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Itu diantara salah satu fatwa Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam salah satu perkataannya. Ketika beliau menafsirkan firman Allah, liyaghidha bihimul kuffar. Keadaan sahabat itu telah membuat marah orang-orang kafir. Berdasarkan ayat yang mulia ini, Al-Imam Malik membuat satu kesimpulan istinbat hukum dari ayat ini. Beliau mengatakan, man ghadha sahaba fahuwa kafirun lihadhil ayat. Ini bisa dibaca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam surah Al-Fat ayat 29. Barang siapa yang marah, membenci sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Dan sepengetahuan kita tidak ada seorang pun ulama yang mengingkarinya. Sepengetahuan kita. Ya mungkin ulamanya Syiah ya. Kalau ulama Ahlus Sunnah tidak ada yang mengingkari pernyataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ini. Ahlus Sunnah memuliakan para sahabat, mendoakan kebaikan dan rahmat kepada Allah untuk para sahabat. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa orang yang datang setelah mereka di sini? Orang setelah generasi Muhajirin dan Ansor. Karena ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah membicarakan Muhajirin dan Ansor. Telah memuji mereka orang-orang shadiqun. Orang-orang Muhajirin. Sementara orang-orang Ansor Allah memuji ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflihun? Beruntung. Kemudian Allah berfirman, walladzina ja'u. Di antara salah satu ciri orang-orang beriman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, min ba'dihim yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang dimaksudkan mendahului kami dalam keimanan? Muhajirin dan Ansor. Wala taj'al, ini doanya orang-orang beriman. Janganlah engkau jadikan fi qulubina, dalam hati-hati kami ya Allah, orang-orang setelah mereka. Dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai nanti hari kiamat, dalam doa mereka. Jangan kau jadikan dalam hati-hati kami ghil. Apa ghil itu? Dengki, hasad. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Terutama kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kebencian atau kedengkian. Kebencian dalam hati-hati kami kepada para sahabat. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rabb kami,
Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ahlus sunnah, orang-orang yang beriman, orang mukmin, kaum muslimin, ahlus sunnah itu mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan untuk diri mereka sendiri dan untuk para sahabat, memohonkan rahmat kepada Allah untuk mereka. Ini ahlus sunnah. Bukan mencaci, menghina, bahkan sampai mengkafirkan mereka. Bahkan kalau membaca kitab-kitab Syiah itu sangat menggelitik sekali ucapan mereka. Sangat keras permusuhannya kepada para sahabat, terutama sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, dan istri-istri beliau. Mereka telah memfitnah dengan fitnah yang sangat besar. Dan ini sejak zaman dahulu dari kalangan orang-orang munafik yang telah memfitnah para sahabat, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Oleh karena itu salah satu sifat kaum munafik itu suka menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah muslimin. Salah satu ciri orang munafik menyebarkan fitnah atas nama orang-orang yang beriman. Seperti kita pernah membaca atau mendengar kisah bagaimana orang-orang munafik membuat gaduh, membuat fitnah atas nama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau kehilangan kalungnya dan tertinggal rombongan Nabi alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah An-Nur. Surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala secara khusus membela hambanya yang wanita yang mulia, istri nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, dari tuduhan keji orang-orang munafik. Salah satu ciri orang munafik itu suka menyebarkan fitnah di tengah-tengah muslimin tanpa mengetahui yang sebenarnya, tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Itu ciri orang munafik. Gak harus yang sak bener tapi membicarakan sesuatu yang dia tidak tahu sebenarnya lalu dia sebarkan di tengah-tengah muslimin. Ya. Ini salah satu ciri orang-orang munafik. Ini yang membuat perselisihan di antara sesama muslimin. Ya. Membuat perselisihan di antara muslimin sampai di antara sebagian muslimin hampir-hampir saja mereka membenarkan berita orang munafik itu. Ya. Membenarkan berita orang munafik itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang mengadakan pembelaan secara besar-besaran secara khusus kepada Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dari tuduhan keji orang-orang munafik. Dan itu diikuti oleh orang-orang Syiah sampai pada hari ini. Ya, sampai pada hari ini. Ya. Sekarang kita baca perkataan beliau Al-Imam Abu Hanifah. Akidah beliau tentang sahabat. Wala nadhkuru ahadan minas sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi khairin. Dan kita tidak menyebut salah seorang di antara sahabat Rasulullah illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Termasuk perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ahlus sunnah tidak memihak salah satu di antara mereka. Ahlus sunnah berbicara kebaikan tentang mereka semua. Nah, ini ahlus sunnah. Tidak meninggikan salah satu pihak dan merendahkan pihak sahabat yang lain. Tidak. Ya. Seperti terjadinya perang Jamal, perang Siffin, dan yang semisalnya. Ahlus sunnah tetap mendoakan semua para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kita tidak menyebutkan mereka kecuali kebaikan. Kemudian beliau juga mengatakan waqala wala natabarra'u min ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nuwali ahadan duna ahadin. Kami tidak mengingkari salah seorang di antara para sahabat
dan juga tidak mendukung salah seorang dari mereka dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi Ahlus Sunnah bersikap pertengahan, tidak memihak salah satu di antara mereka dan juga tidak menyalahkan salah satu di antara mereka. Orang-orang yang berijtihad di antara mereka, yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Seandainya mereka pun melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka. Di dalam salah satu riwayat, Nabi SAW pernah mengatakan, kalau saya tidak keliru setelah perang Badar ya, atau setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi mengatakan, berbuatlah kalian sesuka kalian, sesungguhnya kalian telah diampuni. Yaitu para sahabat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim setelah perang Badar atau perjanjian Hudaybiyah, saya lupa. Berbuatlah kalian sesuka kalian, sesungguhnya kalian telah diampuni. Kalau seandainya ada di antara sahabat yang berbuat kesalahan sepeninggal Nabi SAW, itu pun telah diampuni oleh Allah. Insya Allah. Ini khusus para sahabat ya. Dalil yang menyebutkan khusus tentang mereka. Jangan dibawa dalil kepada kita sendiri ya. Berbuatlah sesuka kalian, kalian diampuni. Loh, siapa sih ngomong ngono nang awake dhewe? Ya, enggak ada. Ini khusus para sahabat, kekhususan mereka yang tidak diberikan kepada selain mereka. Terus perkataan beliau yang selanjutnya, wa yaqul maqamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan salah seorang di antara mereka, di antara para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, sa'atan wahidatan, satu saat saja atau sesaat saja, khairun, lebih baik, min amali ahadina, daripada amal salah seorang di antara kita, jami'i umrihi wa intala, dari seluruh umurnya meskipun panjang. Jadi berjumpanya salah seorang di antara mereka sesaat saja bersama Nabi, melihat hanya sekali saja melihat Nabi alaihi salatu wasallam, terus kemudian sampai beliau wafat tidak menjumpai Nabi lagi, hanya sekali saja mendengarkan hadis beliau. Dan sahabat ini wafat di atas Islam, di atas keimanannya kepada Nabi SAW. Walaupun sesaat bertemu beliau, itu lebih baik daripada amal kita sepanjang hayat kita. Masya Allah. Oleh karena itu tidak ada seorang pun manusia yang bisa, generasi setelah mereka, yang bisa mengungguli kebaikan mereka. Tidak ada. Bahkan di dalam salah satu hadis, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai kebaikan mereka 1 mud. 1 mud segini, 2 telapak tangan orang dewasa. Dan beliau melanjutkan sabdanya, wala nasifahu, tidak pula separuhnya. Insyaallah. Separuh mud pun sedekah mereka, kalau seandainya kita bersedekah 1 gunung Uhud emas, tidak akan pernah menyamai kebaikan mereka. Ada di antara kita yang pernah berinfak emas sebesar gunung Uhud? Ya, orang terkaya di dunia ini pun tidak akan pernah berani atau tidak akan pernah mau mensedekahkan harta sebesar itu. Ya, sebesar itu. Kalau seandainya dia memiliki harta sebesar itu, tidak ada. Ini kalau seandainya ada, tidak akan pernah menyamai pahala mereka, kebaikan mereka 1 mud, dan tidak pula separuhnya. Masya Allah. Inilah para sahabat, sebaik-baiknya manusia. Manusia yang ahli takwa, sejujur-jujurnya manusia adalah para sahabat. Oleh karena itu, kewajiban kita mengikuti mereka, mengambil pemahaman agama ini dari pemahaman mereka. Mereka ahli takwa, mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang langsung dita'dil, yang langsung dipuji oleh Allah.
dalam sekian banyak ayat Al-Quran dan sekian banyak dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat banyak sekali menyebutkan tentang kebaikan mereka. Tidak akan ada habisnya membahas tentang kebaikan-kebaikan para sahabat. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan dalam salah satu perkataan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia, maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah telah memilihnya untuk dirinya, lalu mengutusnya dengan membawa risalahnya. Perkataan beliau ini masyhur. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia yang lain setelah Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala mendapati hati-hati para sahabat beliau adalah sebaik-baik hati-hati manusia. Masya Allah. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada mereka setelah para nabi dan rasul, kecuali setelah para nabi dan rasul. Maka Allah telah menjadikan mereka sebagai pembantu-pembantu nabinya, penolong-penolong nabinya. Mereka berperang di atas dasar agamanya, Maka apa-apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu merupakan baik di sisi Allah. Yang dimaksud kaum muslimin di sini adalah sahabat. Ojo keliru menafsirkan ya. Engko kaum muslimin saiki yo keliru kabeh engko malian. Ya bid'ah barang masuk tadi kebaikan malian. Ya. Pokoknya opo sing apik jare wong Islam ya apik ya itu. Rusak akhirnya semua agama ini. Yang dimaksud muslimin di sini adalah sahabat. Bukan muslimin pada hari ini, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa, tapi para sahabat. Ini yang dijadikan oleh dalil oleh ahlul bid'ah, bolehnya melakukan atau adanya bid'ah hasanah. Nah ini, apa-apa yang dianggap baik muslimin baik, yaitu baik. Ya, seperti apa contohnya? Dianggap baik oleh kebanyakan orang. Misalnya apa? Sampean sing kayak contoh, kalau aku keliru. Nah, aku contohnya. Apa lo cari muslimin? Ya, lambean ya. Bahasa Jawa, lambean. Menurut mayoritas muslimin baik, berarti baik, berarti ini hasanah. Ya. Nah, rusak semua akhirnya. Yang dimaksud muslimin di sini sahabat, sepakat seluruh ulama ahlul hadis. Ya, sepakat. Terus kemudian dan apa-apa yang dianggap buruk oleh muslimin, yakni para sahabat, maka perbuatan itu buruk di sisi Allah. Ya. Timbangannya ada pada pemahaman mereka. Bukan baik dan buruknya sesuatu ini menurut mayoritas muslimin, tidak. Ini salah kaprah di dalam memahami perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Lalu muncullah berbagai macam bid'ah. Lalu mereka mengatakan ini bid'ah hasanah. Rusak kabeh akhirnya agama iki ya. Pokoknya dianggap apik ya hasanah iku ngono lho. Gak ono bid'ah sing elek gak ono. Gitu. Enggak ada. Kalau seandainya ada bid'ah hasanah, Pak, ya. Ada bid'ah hasanah, tentunya agama ini akan menjadi buah tambahan manusia. Apa sing jarene apik jari menungso, ya iku agama. Lalu jadilah agama Islam ini buah tambahan manusia. Dan tenggelamlah wahyu Allah. Sehingga yang diketahui oleh manusia agama itu apa yang dianggap baik oleh manusia. Nah itu. Rusaklah agama ini. Ya, rusaklah agama ini. Lalu muncullah istilah bid'ah yang bagus. Masya Allah. Berarti engko ono sing sesat itu masuk surga. Ya kan? Sementara Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kalau ada bid'ah yang bagus berarti nanti ada sesuatu yang sesat masuk surga. Ya, hebat. Gitu ya. Hebat. Tadi gua ono sing sesat mlebu swarga. Ya, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Kalau seandainya ada bid'ah hasanah, ini sering kita contohkan. Kira-kira azan itu hasanah napa mboten? Azan.
Baik atau tidak? Amal soleh atau tidak? Amal soleh. Oleh enggak kita mau sholat tahiyatul masjid adzan, lalu beralasan ini bid'ah yang hasanah lho. Wapi lho iki adzan. Sopo ngomong elek? Wani sampean kate sholat tahiyatul masjid adzan bisa antri situ-situ ya. Engko ya. Apa kate tarawih ku adzan dengan dalil ini bid'ah yang hasanah. Ya. Tidak ada satupun kaidah dalam agama ini dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengatur adanya suatu amalan itu bisa dimasukkan ke dalam bid'ah yang baik. Tidak ada. Dan itu sudah jelas bertolak belakang dengan pernyataan Nabi, semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Itu buktinya Umar mengatakan bid'ah, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Nah, kita harus tahu asbabul wurud hadis itu, kisah Umar itu. Bid'ah ini bahasa Arab, bukan bahasa kita. Orang Arab itu biasa ngomong bid'ah. Kita harus melihat dari sisi apa orang Arab itu mengatakan bid'ah. Sementara kita mengetahui dalam kitab-kitab bahasa Arab, dalam kitab-kitab kamus-kamus bahasa Arab, bid'ah itu ada dua makna. Makna secara lughawiyah dan makna secara syar'iyah. Makna lughawiyah berbeda dengan makna syar'iyah. Makna lughawiyah adalah segala yang baru yang sebelumnya tidak ada contohnya. Itu bid'ah. Tapi secara lughawiyah, seperti pengeras suara ini, Nabi nggak pernah ceramah pakai ini. Ini bid'ah ya benar, tapi secara lughawiyah. Lughawiyah. Dulu Nabi ketika haji nggak pernah naik pesawat, naik unta. Nek ngono bid'ah, numpak unta nang Mekah ya. Gitu. Itu bid'ah secara lughawiyah benar. Ya. Sementara bid'ah yang dimaksudkan oleh Nabi alaihissalam secara syar'iyah. Dan ini kaitannya dengan din, dengan agama. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam, siapa penulis kitab Al-I'tisam itu? Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi alaihi. Kalau kepingin tahu detail tentang bid'ah, baca kitab Al-I'tisam. Insyaallah kita akan bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang bukan. Yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi, atau yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halbi, Ilmu Usulil Bid'ah. Itu ringkas, mudah untuk dipahami. Yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahmatullahi alaihi. Nah itu. Terus kemudian perkataan beliau selanjutnya, wa nuqirru bi anna afdhala hadhil umma ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan, kita meyakini bahwa seafdal-afdalnya umat ini setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Abu Bakrin yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman, summa Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ini keyakinan ahlu sunnah. Sementara orang Syiah mengingkari bahwa seharusnya khalifah peninggal Nabi alaihissalam adalah Ali. Ini keyakinan orang-orang Syiah. Kemudian imam-imam mereka. Terus kemudian yang terakhir dari bab ini, keyakinan Abu Hanifah tentang para sahabat. Afdalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seafdal-afdalnya manusia, seutama-utamanya manusia setelah Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman wa Ali, Utsman dan Ali. Khulafaur Rasyidin. Tsumma nakufu an jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi dzikrin jamilin. Kemudian kita menahan diri dari semua para sahabat Rasulullah kecuali dengan penyebutan yang baik. Menyebut mereka dengan kebaikan.
kita menahan mereka dari mencaci, mencela, membicarakan keburukan tentang mereka. Tidak. Ahlus sunnah membicarakan mereka kebaikan, memuji mereka, mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, memohonkan rahmat kepada Allah untuk mereka. Ini ahlus sunnah. Keyakinan ahlus sunnah. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Dan selain itu, yang lebih penting dari ini juga adalah kewajiban kita mengikuti cara beragama mereka. Ini yang paling penting. Di antara salah satu sebab munculnya kesesatan yang terjadi pada umat ini adalah menyalahi cara beragama mereka. Menyalahi manhaj mereka, menyalahi akidah mereka. Ini di antara salah satu sebab terbesar umat ini terpecah belah dan menjadi beberapa golongan dan kelompok. Itu di antara sebabnya adalah menyalahi cara beragama mereka, menyelisih bagaimana mereka beragama, menyelisih bagaimana mereka menerapkan Islam, baik itu dalam masalah akidah, baik itu dalam masalah ibadah, baik itu dalam masalah suluk, akhlak, baik itu dalam masalah muamalah. Menyalahi mereka. Itu salah satu sebab terbesar munculnya kelompok-kelompok yang sesat, menyimpang dari jalan yang lurus. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa siapa saja di antara manusia ini yang menyelisihi mereka, para sahabat keimanan mereka, menyelisihi manhaj mereka, cara beragama mereka, menyelisihi akidah mereka, bagaimana mereka menjalankan agama Allah dan Rasulnya ini, siapapun yang menyalahi mereka tidak pasti akan menyimpang dari jalan yang lurus. Tidak, pasti. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu, jika mereka beriman. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena ayat sebelumnya membicarakan tentang mereka. Jika mereka Yahudi dan Nasrani secara khusus dan secara umumnya seluruh manusia, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, mereka beriman seperti kalian beriman. Yang dimaksud kalian di sini adalah Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Faqad tadau, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tolak ukur seseorang mendapatkan hidayah Rabbul Alamin, perjalanan hidup beragamanya mengikuti mereka radhiyallahu anhum. Jadi tolak ukur seseorang betul-betul mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup beragamanya itu senantiasa mengikuti radhiyallahu anhum jami'an. Lalu kata Allah selanjutnya, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innahum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di dalam kesesatan. Ini salah satu dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 37. Maka mereka berada dalam perpecahan, berada dalam kesesatan. Dan ini kita bisa melihat secara fakta bagaimana orang-orang yang menyalahi para sahabat di dalam beragama, di dalam berakidah, di dalam beribadah, pasti mereka jauh dari hidayah Rabbul Alamin, jauh dari hidayah taufik. Kalau mereka di antara muslimin hanya hidayah secara global, hanya orang Islam, mereka mendapatkan hidayah Islam. Tapi secara terperinci mereka mengikuti Nabi dan para sahabatnya, mereka tidak dapat. Hanya orang-orang yang mengikuti mereka yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah, di atas cahaya ilmu Alkitab dan Sunnah. Kemudian juga di dalam surat apa itu? Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula
min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini hampir maknanya sama dengan surah Al-Baqarah tadi. Barang siapa yang menentang Rasul di sini ada dua golongan, yakni orang-orang kafir. Setiap orang kafir pasti menentang Rasul, menentang apa yang beliau bawa. Kemudian di antara sebagian muslimin, di antara sebagian ajaran Islam mereka tentang, mereka ingkari, mereka selisih. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk yang datang kepadanya. Petunjuk Nabi SAW datang kepadanya jelas, namun dia menentang, membantah, menyelisihi, membangkang. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Ketika ayat ini turun, tidak ada orang mukmin di muka bumi saat itu kecuali siapa? Hah? Kok meneng kabeh? Para sahabat. Kalau mana wesan ngene lho. Ya, tidak ada lagi. Tidak ada orang mukmin ketika ayat itu turun kecuali mereka. Oleh karena ini sebagian mufassirin menafsirkan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Naqdul Mantiq, kemudian juga beliau sebutkan di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau menafsirkan yang dimaksud al-mu'minin di sini adalah as-sahabah. Barang siapa menentang Rasul dan mengikuti selain jalannya sahabat, lalu kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Maksudnya kami ombang-ambingkan dia dalam kesesatan. Coba kita lihat orang-orang yang menyalahi manhaj para sahabat ini, menyalahi manhaj salaf. Ora karu-karuan kesesatan ini. Ya, wis gak karu-karuan, wis jelungup delosor barang wisan. Iya, lek digambarno ngono lho. Iya. Wis sesat rumangsa bener maneh, apa nih gak jelungup delosor iku. Ya, nyalano sing bener maneh. Waduh, sudah wis gak karu-karuan niku ya. Gak karu-karuan niku lara kabeh kok iku wis. Iya, naudzubillah min dzalik. Ya, nuwallihi ma tawalla, lihat. Orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang mendakwahkan dakwah salafiyah, mendakwahkan manhaj salaf, dimusuhi, dikucilkan, difitnah macam-macam. Tuh mbak sesate gak karu-karuan. Tuh mbak dadi. Iblis seneng keplok-keplok. Alhamdulillah rek oleh bolo aku. Ya, ya apa? Ya, iya tambah seneng iblis iki. Syaitan seneng. Seneng. Itu. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Terus kemudian wa nuslihi jahannam. Ya, orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mati akan ada episode selanjutnya. Wong lek wis sesat gak mari. Ono episode berikutnya, masuk ke liang lahat itu. Apa kira-kira? Apa dikei panganan sing enak kayak bidadari? Ya ndak lah. Ya diadab. Ya wa nuslihi jahannam, nanti di akhirat kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW tentang perpecahan umat. Bahwa umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu, hai Rasulullah? Aku dan para sahabatku yang berada di atasnya, yakni orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku di dalam beragama. Ayat ini sesuai dengan sabda beliau tentang hadis iftiraqul ummah, tentang hadis perpecahan umat. Surah An-Nisa ayat 115. Ya. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita menyalahi para sahabat. Siapapun yang menyalahi para sahabat jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Jangan kita ikuti. Ya. Maka segala perkara dalam agama ini, baik itu keyakinan, baik itu amal ibadah, kita cocokkan dengan sahabat. Iki ono gak sahabat tahu gak meyakini seperti ini? Sahabat pernah gak mengamalkan yang seperti ini? Contohnya kayak mangiku lambean itu ya. Pernah gak sahabat iku lambean? Paham ya lambean ya. Sing gak paham ya wis cek kelom-kelom ya. Itu.
Pernah nggak sahabat itu lambean? Kalau nggak pernah, yuk jangan, sesat berarti. Nuwallihi ma tawalla. Kita perhatikan orang-orang yang mengadakan acara lambean itu. Ya, wih sesat rumongso bener, dibelo mana perbuatan salah itu. Dicari-cari dalilnya. Ditemukanlah dalil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah melakukan lambean. Setelah diteliti oleh ulama ternyata palsu semuanya. Iya. Disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan hafizahullah taala, itu beliau telah meneliti tidak ada asal usulnya sama sekali. Ya, salah satu ulama dari Yordania. Tidak ada asal usulnya sama sekali dan ini tersebar di media-media sosial. Engko lewat pas wayahe ya, Rabiul Awal iku wis rame iku. Ya ana iku artikel iku muncul kok. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mengadakan itu. Setelah diteliti tidak ada asal usulnya, la aslalahu. Sanadnya tidak ditemukan. Tidak tahu kita kok sopo asale. Kok tiba-tiba muncul riwayat ini dan tidak dikenal oleh ahlul hadis. Ya tentunya dari para pembela lambean tadi. Pastinya ya. Ya apa carane cek iso aku duwe hujah gawelah hadis palsu atas nama Khulafaur Rasyidin. Ya masyaallah. Sampai berani mereka demi membela kebatilan, sampai berani mereka membuat kebatilan yang baru. Iku lho bahayanya sesat. Nuwallihi ma tawalla, kami ombang-ambingkan dia dalam kesesatan. Shadaqallahul azim. Wis sesat wambah sesat maneh. Ya apa nih Kak loro kabeh. Ya hati-hati. Ya naudzubillah min dzalik. Kita harus hati-hati dari orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas manhaj salaf ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.